tahun 2019 menjadi awal dari bencana besar yang mengubah dunia, di mana kita menghadapi krisis, PHK, Pilpres, oh my god, pilihan macam apa ini? Serta sebuah pandemi yang menjadi sejarah dan mimpi buruk bagi era dunia modern, COVID. Selama 3 tahun, hidup kita berubah 180 derajat. Kita harus melakukan segala kegiatan secara online. Kita harus menggunakan masker kemanapun kita pergi. Bahkan sampai ke hal basic sekalipun kayak cuci tangan. Sebelum pandemi, gue bahkan gak suka cuci tangan. Cuci tangan itu cuma akal-akalan dari elit global biar kita menghambur-hamburkan air di dunia ini. Tapi setelah pandemi, gue bahkan harus nonton tutorial WHO buat cuci tangan. Gak cuma itu, semua pekerjaan yang kita lakukan sebelumnya itu harus dilakukan di rumah. Semua itu karena kita tidak diperbolehkan untuk keluar rumah tanpa alasan yang jelas. Ya dimana gue suka, ya you know me, gue malas banget keluar rumah. Like, gue punya rumah, ngapain gue menghabiskan waktu lebih banyak di luar rumah? Kan kayak orang gak punya rumah. Tapi kan bang, dengan keluar rumah kita bisa melihat pemandangan. Nah, wallpaper Windows 7 juga pemandangan dan sama bagusnya dengan pemandangan di luar sana. Lalu pada tahun 2023, akhirnya pandemi ini mulai berakhir. Akhirnya orang-orang bisa mulai beraktivitas lagi secara normal. Tapi walaupun COVID sudah berakhir, kita masih dihantui oleh bayang-bayang COVID. Makanya pas ada berita tentang virus, kayak hantavirus, orang-orang pada, oh my god, COVID season 2, PPKM, man, shut the fuck up, bro. Justru di situasi kayak gini, kortisol kita harus tetap rendah. Kita gak boleh panik. Kita harus memastikan semuanya dalam kendali. Jangan bertingkah kayak seolah-olah kita tuh lagi dalam ancaman besar. Oh wait, kita emang lagi dalam ancaman besar. Tapi sebagai civilized people, setidaknya kita harus tahu dulu kenapa tiba-tiba orang-orang pada heboh sama hantavirus. Jadi, semua ini bermula saat virus ini terdeteksi di sebuah kapal pesiar mewah. Nah, di kapal itu, ada satu orang yang mengalami demam, sakit kepala, diare, gejala yang terlihat ringan, tapi ternyata tidak karena ini adalah awal dari hantavirus. Lalu singkatnya virus ini menyebar dan menyebabkan 3 orang lainnya meninggal sehingga ratusan jiwa lainnya terjebak di dalam kapal tersebut karena kapalnya diisolasi. Nah, hantavirus ini adalah virus yang berasal dari hewan pengerat kayak tikus dan lain-lain ya kan. I don't know, hewan pengerat lain selain tikus apa sih? Dan virus ini ditularkan melalui air liur, urin, tai yang berasal dari hewan yang terjangkit hantavirus. Dan kemungkinan virus ini bisa tertular ke manusia itu sebenarnya sangat rendah. Like, lu harus digigit tikus atau minum kencing tikus untuk dapat virus ini ya. Basically lu harus ngelakuin a freak hitting with tikus ya. What the fuck did I just say, bro? Dan cara virus ini menular dari manusia ke manusia itu harus melalui kontak yang sangat dekat. Jadi kalau satu orang terjangkit hantavirus, selama mereka tidak kencing lari-lari, batuk di depan muka, clapping cheeks, I think we cool. Plus karena saat ini kasusnya ditangani dengan serius, karena takutnya kan kayak COVID kemarin, harusnya kasus ini gak bakal jadi besar. Or is it? Katanya, virus ini sudah masuk ke Indonesia. Atau itu cuma media yang nakut-nakutin. Setahu gua, dari hasil baca-baca, virus ini sebelumnya pernah ada di Indonesia dan memiliki tipe yang berbeda dari yang ada di kapal pesiar. Yang terjadi di kapal pesiar itu kan tipe Andes virus. Sementara virus yang ada di Indonesia itu adalah virus yang berjenis strain Seoul. Gua bukan orang Korea. Strain Seoul. Oh, oke. Dan ini bisa menular antar manusia. Itu cuma tipe yang Andes virus. Dan sisanya itu gak bisa, cuma dari tikus ke manusia. Jadi harusnya gak kayak COVID kemarin ya. Terutama karena virus yang ada di kapal pesiar itu ditangani dengan serius. WHO turun tangan, negara di Eropa mulai memberlakukan protokol untuk menghentikan penyebaran virus ini. Jadi harusnya kita aman aja, men. Selama kita gak jorok hidupnya ya. Lu pada nih. Tikus di depan rumah dipiara, diternak. Virusnya diternak sama mereka. Terlalu cerdas orang kayak gini. Gue udah banyak banget ketemu orang yang, kasihan tikus. Bisa the fuck up, bro. You trying to kill us all, bro. Fuck tikus.